Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa mawalah wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Anak-anakku semua yang semoga dirahmati Allah. Kali ini kita akan belajar tentang kambing. Ya. Apa yang sebenarnya kita pelajari dari kambing? Maka kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah. Kita pelajari semua apa yang Rasulullah lakukan dan apa yang Rasulullah perbuat, termasuk memelihara kambing. Walaupun kita nggak memelihara kambing ya, tapi kita ambil hikmah yang begitu berharga. Kenapa? Hampir semua para nabi mereka mengembala kambing. Ini karena bukan sebuah kebetulan. Bisa saja mereka mengembala kuda, unta. Kenapa kambing? Kenapa itu? Maka kita akan kupas nggak terlalu detail karena waktunya sangat mepet ya. Tapi pada intinya ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran betapa hikmah yang berharga pada seorang yang dekat dengan kambing. Maka ketika kita ingat para nabi yang mereka mengembala kambing, hampir semua, kata Rasulullah, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah turunkan para nabi melainkan pasti mereka mengembala kambing. Itu pelajaran pertama. Kenapa di situ memelihara kambing? Coba antum lihat ya. Ketika para pengembala mereka mengembala kambing, mereka terlihat tenang ya. Mereka mengembala, kadang dilihat dari jarak jauh, duduk. Kalau mereka ngangon, mungkin mereka jalannya di belakang, nggak di depan. Nah, tenang mereka sambil memperhatikan kondisi kambingnya. Ada yang kambing sedang marah, ada pula kambing yang sedang sakit, be. Ucapannya sama, be, tapi maknanya beda. Dan para pengembala wajib tahu suara-suara kambing, entah itu suara mengeluh, suara lagi senang, lagi kenyang, lagi lapar, lagi pengen sesuatu. Seorang pengembala harus tahu. Dan ini yang pernah Rasulullah pelajari dari mengembala kambing. Artinya apa? Bentuk perhatian Rasulullah terhadap kambing. Dan kelak ini akan dibawa Rasulullah sampai dewasa. Bagaimana perhatian Rasulullah terhadap umatnya? Ini yang pertama, dengan sebuah ketenangan yang diberikan Allah kepada Rasulullah lewat mengembala kambing. Kata Rasulullah juga, ittakhudhu ghanam fa innaha barakah. Peliharalah kambing, kata Rasulullah, karena di sana terdapat banyak berkah. Dan benar, salah satu berkahnya adalah tertancapnya rasa ketenangan di dalam hati terhadap segala masalah yang ada. Dan ini telah Rasulullah miliki. Bahkan ketika Rasulullah menjadi nabi, begitu luar biasa ketenangan beliau dalam menghadapi umatnya. Kemudian Rasulullah juga pernah mengatakan, as-sakinah inda ahli ghanam. As-sakinah inda ahli ghanam. Ketenangan itu ada pada pengembala kambing, pengembala domba. Ya, dan betul, semua nabi mereka memiliki sifat ini, tenang dalam segala urusan. Entah itu urusan kecil, entah itu urusan yang besar. Antum juga ketika mengalami masalah yang besar, usahakan untuk memiliki sifat ini. Kenapa? Karena dalam ketenangan akan ada solusi-solusi. Nah, seperti contoh misalkan ketika Rasulullah sedang pergi sama Abu Bakar, dikejar sama orang-orang kafir, mau dibunuh, ngumpet di gua.
Nah, ketika memperdi gua, Abu Bakar sampai takut kalau saja Rasulullah dibunuh, ketahuan itu di Gua Sur. Tapi apa yang Rasulullah katakan sama Abu Bakar? Abu Bakar takut, itu urusannya nyawa. Sekali ketahuan dibunuh. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan sedih, Allah bersama kita. Rasulullah berikan ketenangan sama Abu Bakar. Maka ketenangan itu ketika telah tertancap di dalam diri, maka ketenangan itu akan bisa diberikan kepada orang lain. Dan ini sikap yang begitu mulia. Biasakan kita untuk memberikan ketenangan terhadap orang lain ketika mereka dalam kondisi yang susah, bermasalah. Maka berikanlah ketenangan pada mereka. Teman-teman kita, carikan solusi untuk mereka. Nah, kemudian banyak pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan. Salah satunya juga mandiri. Kemandirian Rasulullah mengembala kambing. Nah, apakah Rasul diperintah buat mengembala kambing? Enggak. Itu adalah inisiatif sendiri. Sejak kapan? Sejak Rasulullah masih kecil. Ketika diasuh oleh Abu Thalib. Berapa tahun? 8 tahun. Ketika beliau usia 8 tahun. Dia masih umuran anak SD. Tapi beliau sudah memiliki pikiran untuk membantu orang tuanya, membantu orang yang masuk itu. Nah, ini bentuk kemandirian. Rasulullah bukan benalu, bukan orang yang minta-minta, bukan yang minta tolong ini dong, tolong itu dong. Bukan orang yang meminta, tolong cariin kerjaan dong, tolong terima kerjaan saya dong, tolong ini dong. Bukan. Rasulullah orang yang mandiri. Rasulullah bersandar bukan kepada orang lain. Rasulullah hanya bersandar sama Allah dan sama diri Rasulullah sendiri. Rasulullah berpijak pada diri Rasulullah sendiri. Inilah bentuk pelajaran berharga dari mengembala kambing. Maka kata Rasulullah, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah sama Allah, pasti Allah kasih. Wa idza sta'anta, kalau kamu minta butuh pertolongan, butuh bantuan, maka cukup minta sama Allah. Karena insya Allah semua kebutuhan kita, semua hal-hal yang kita butuhkan, keras teriak-teriak. Nah, kalau kambing enggak. Maka kata Rasulullah juga, as-sakinah wal waqar inda ahli ghanam. Ketenangan dan kerendahan hati ada pada pengembala domba. Nah, ini adalah poin penting yang perlu kita miliki. Toh kita sehari, tapi setidaknya kita bisa ambil pelajaran yang berharga. Nah, ini sebagian hal yang bisa kita pelajari dari mengembala kambing. Masih banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil, termasuk dari kepemimpinan. Rasulullah kalau mengembala kambing, kita harus tahu, harus bisa ngatur. Kambing itu wataknya beda, kayak mentok. Itu sekali jalan enak, mereka langsung ngikutin pemimpinnya. Nah, kalau kambing beda, watak mereka beda-beda. Kadang ada yang mencar ke sana, mencar ke sini, kadang ada yang males-malesan, kadang juga ada yang semangat. Itu kambing. Jadi seorang pemimpin harus mengerti karakter kambingnya. Ya. Seorang pemimpin harus mengerti karakter kambingnya. Kambingnya galak, kambingnya nakal, kita jangan marah, kita harus tetap lembut, jangan sampai dipukul, sakit. Kita harus memiliki sifat lembut. Maka apa yang Allah katakan terhadap Rasulullah, Allah ingatkan sama Rasulullah,
Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Tidakkah dengan rahmat Allah telah berikan kelemah lembutan pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pelajaran dari Allah, lemah lembut. Rasulullah lemah lembut terhadap semua yang dipimpinnya. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik, kata Allah. Kalau saja kamu kasar, kamu keras hatinya, maka mereka akan menjauhimu. Ini yang dimiliki Rasulullah, lemah lembut, ya, terhadap siapapun yang kita pimpin. Ketika untuk menjadi pemimpin, maka peganglah tanggung jawab itu dengan baik. Jangan sampai tanggung jawab itu kamu limpahkan terhadap asistenmu, bahkan terhadap masyarakat. Pegang sendiri, karena kamu sudah menjadi seorang pemimpin. Insya Allah pasti setiap kita akan menjadi pemimpin, entah itu pemimpin keluarga kita, pemimpin anak-anak kita, enggak antum, akhwat, ikhwan, semuanya akan ada kesempatan untuk memimpin. Maka jadilah pemimpin seperti yang Rasulullah terapkan, seperti yang Rasulullah contohkan, gimana beliau memimpin umatnya. Subhanallah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pelajaran yang berharga dari kambing ini bisa menjadi bahan untuk kita memperbaiki diri, untuk kita memperbaiki kehidupan kita untuk jadi lebih baik, ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.